Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam pelajaran hukum Taurat. Nah, untuk dapat memahaminya, agar tidak salah dalam memahaminya, maka saudara bisa lihat pelajaran-pelajaran sebelumnya di video-video saya yang sebelumnya, agar kita tidak salah dalam memahami, memaknai apa yang dimaksudkan dengan zaman hukum Taurat. Baik, kita akan lanjut materi kita tentang hukum Taurat, saudara. Karena faktanya seperti yang sudah kita lihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau kita melihat misalkan ya, kita melihat di dalam Imamat pasal 11, ya, Imamat pasal 11, di situ sangat jelas disampaikan mengenai tentang aturan tentang makanan. Jadi di dalam Imamat 11 itu dijelaskan tentang aturan makanan, di mana ada makanan yang boleh dimakan dan ada makanan yang tidak boleh dimakan, atau bahasa sederhananya ada makanan yang haram dan ada makanan yang halal. Sebentar kita akan pelajari. Namun, kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5, di situ dikatakan bahwa karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 4 dan 5, di sana dijelaskan tidak ada yang haram. Semuanya boleh dimakan, asalkan disertai dengan doa dan ucapan syukur. Kalau seandainya kita melihat bagian ini seperti yang saya sudah jelaskan di awal, seolah-olah Alkitab saling bertentangan. Sebenarnya Alkitab tidak bertentangan, tetapi ada perbedaan aturan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan cara Allah mengatur kehidupan manusia. Nah, ketika kita membaca Imamat pasal 11, maka kita sedang berbicara aturan yang berlaku di dalam hukum Taurat. Jadi, pada saat ini kita akan belajar tentang aturan-aturan apa saja yang ada di dalam hukum Taurat. Beberapa minggu yang lalu, materi tentang hukum Taurat yang pertama, saya sudah jelaskan bahwa di dalam hukum Taurat ada 613 peraturan dan ketentuan. Dan itu sudah kita bahas di beberapa waktu yang lalu. Seperti contoh, di dalam hukum Taurat ada aturan-aturan tentang perayaan-perayaan hari raya yang begitu banyak. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi ingat baik-baik, di dalam mempelajari dispensasi, maka perlu diingat bahwa setiap zaman selalu ada tokohnya. Kemudian setiap zaman selalu saja ada aturannya. Setiap zaman selalu saja manusia gagal mengikuti peraturan yang Tuhan berikan. Keempat, prinsip yang keempat, karena mereka gagal, mereka mendapatkan penghukuman atau pendisiplinan atas kegagalannya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memahami bahwa tokoh yang ada di dalam zaman hukum Taurat adalah Musa. Musa dipilih oleh Allah untuk menjadi tokoh pemimpin di dalam hukum Taurat ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan ketika mereka ada di Bukit Sinai, dia dipanggil oleh Tuhan untuk naik ke Bukit Sinai dan mendapatkan 2 loh batu yang berisikan tentang 10 perintah Allah. Nah, mari kita lihat kembali sedikit tentang aturan-aturan yang terdapat di dalam hukum Taurat. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita membaca di dalam Keluaran 20 ayat 10. Di sana dikatakan demikian. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi kita lihat di dalam hukum Taurat ada aturan yang biasa kita sebut dengan nama
aturan, perintah untuk melaksanakan Sabat. Jadi Sabat itu pada hari yang ketujuh, hari Sabtu, dan semua orang tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, baik itu orang Israel sendiri ataupun para budak yang bekerja di rumah orang Israel, termasuk hewan-hewan, tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Karena pada hari yang ketujuh itu Tuhan meminta supaya semuanya fokus kepada ibadah kepada Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang ada beberapa kelompok yang menerapkan perintah untuk melaksanakan Sabat. Nah, ini bukan hanya berbicara tentang, ketika berbicara tentang melaksanakan Sabat, ini bukan hanya berbicara tentang bahwa kita harus melaksanakan Sabat, tetapi ada konsekuensi, ada hukuman yang diberlakukan oleh orang-orang yang tidak taat kepada Sabat. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-35 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kita lihat Keluaran pasal 35 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Jadi lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini bukan hanya berbicara tentang aturan di dalam hukum Taurat, bukan hanya berbicara tentang Sabat, bahwa pada hari Sabtu semuanya harus datang beribadah. Tidak boleh ada satu orang pun yang bekerja pada hari Sabtu. Contoh misalkan Ibu Santi, kalau hari ini masih hukum Taurat, maka Ibu Santi pada hari Sabtu nggak boleh buka toko. Biar ada pembeli, ada orang mau beli, Ibu Santi nggak boleh buka. Ya. Kemudian orang yang kerja kantoran, kalau pada hari ini, kalau kita masih menerapkan hukum Taurat, maka setiap orang tidak boleh bekerja. Nah, Alkitab mengatakan kalau seandainya itu dilanggar dan ada yang buka toko, ada yang kerja, ada yang melakukan aktivitas, ada yang tidak datang beribadah, maka gereja berhak untuk melakukan penghukuman kepada jemaatnya. Apa yang dilakukan? Dalam Keluaran pasal 35 ayat 2 dikatakan 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah apa, saudara? Harus dihukum mati. Jadi ini adalah satu paket. Sabat bukan hanya beribadah, tapi kalau seandainya ada yang tidak beribadah dan melakukan pekerjaan lain, maka hukumannya adalah hukuman mati. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya hari ini masih diterapkan hukum Taurat, saya yakin gereja ini sudah kosong. Karena hampir setiap minggu saya akan memimpin ibadah. Setiap hari Minggu saya pasti akan memimpin ibadah kedukaan. Karena banyak orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pada hari Sabtu. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita tidak lagi ibadah pada hari Sabat? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita ada di bawah kasih karunia. Hari ini bukan lagi zaman hukum Taurat, hari ini sudah zaman kasih karunia. Kenapa kita ibadah pada hari Minggu? Karena kita ada di zaman kasih karunia, sehingga hukum Taurat tidak lagi terikat dalam kehidupan kita. Misalkan contoh kita baca di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-14. Tolong dibacakan salah satu saudara yang sudah mendapatkannya. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, sebab kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah. Kenapa kita tidak melaksanakan ibadah pada hari Sabat? Alkitab jelas mengatakan bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Jadi saudara, aturan hukum Taurat tidak lagi berlaku bagi kita hari ini, karena kita sudah ada di dalam kasih karunia.
Apakah hukum Taurat itu firman Tuhan? Iya. Apakah seluruh Alkitab firman Tuhan? Iya. Dari Kejadian sampai Wahyu semuanya adalah firman Tuhan. Tetapi tidak semua aturan yang ada di dalam Alkitab itu berlaku atas kita. Karena Alkitab memiliki zamannya masing-masing. Ada zaman kesucian Adam, ada zaman keinsyafan Adam, ada zaman pemerintahan manusia Nuh, ada zaman perjanjian Abraham, ada zaman hukum Taurat Musa, ada zaman kasih karunia pada kita hari ini. Jadi saudara, kalau kita tidak belajar peta zaman, membagi zaman dengan tepat, maka kita akan kebingungan. Contoh lagi, misalkan aturan yang ada di dalam hukum Taurat, kita lihat Imamat pasal 1. Kalau kita melihat Imamat pasal 1, saudara, itu kita melihat, kita membaca, nanti saudara bisa membacanya sendiri. Di dalam Imamat pasal 1 sampai dengan pasal 7 itu adalah cara orang Israel melakukan korban-korban persembahan. Jadi saudara yang terkasih, akan banyak sekali upacara-upacara yang dilakukan. Kalau hari ini hukum Taurat masih berlaku atas kita dan harus diterapkan di dalam kehidupan kita, maka korban-korban ini harus ada dalam hidup kita. Kenapa kita tidak lagi membawa kambing? Kenapa kita tidak lagi membawa lembu? Kenapa kita tidak lagi mempersembahkan korban persembahan? Kenapa tempat ibadah kita tidak lagi harus dibagi 3? Karena di dalam hukum Taurat, tempat ibadah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ruang pelataran luar. Di sini jemaat beribadah, saya sudah jelaskan. Dan kemudian di bagian yang kedua ruang kudus. Disinilah para imam, para pendeta. Dan yang ketiga ruang maha kudus. Disinilah tempat di mana Allah bersemayam. Kenapa gereja ini tidak lagi menerapkan ada ruang maha kudus dan ruang kudus dan pelataran luar? Kenapa gereja kita duduk bersama-sama? Majelisnya, penatuannya duduk bersama-sama. Pendetanya juga duduk bersama-sama. Karena kita tidak lagi berada di dalam hukum Taurat, tetapi berada di bawah kasih karunia. Kalau hari ini masih hukum Taurat, maka kita harus membagi gedung gereja kita menjadi 3 bagian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian ada lagi memperingati hari-hari raya yang beberapa minggu yang lalu sudah saya sampaikan aturan-aturan di dalam hari raya. Nanti saudara bisa lihat sebelumnya. Kemudian tentang persembahan perpuluhan yang termaksud yang ada di dalam hukum Taurat. Coba kita lihat saudara yang terkasih di dalam Tuhan tentang hukum Taurat, tentang hukum perpuluhan. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 7 ayatnya yang kelima. Jadi saudara yang terkasih, ikuti materi ini terus. Karena kalau kita tidak mengikutinya secara bertahap, kita akan kesulitan untuk memahami bagian ini. Kita melihat Ibrani pasal 7 ayatnya yang kelima. Perhatikan saudara, ini tentang perpuluhan. Nanti beberapa waktu ke depan saya akan memberikan materi mengenai tentang persembahan. Di dalam hukum Taurat ada aturan tentang perpuluhan. Perhatikan, banyak orang yang ngaco yang kemudian memaksakan bagian ini menjadi satu aturan yang harus, dan memaksakan bahwa para pendeta, para hamba Tuhan adalah bagian daripada suku Lewi. Ini secara literal tidak sedang berbicara kepada saya pendeta yang bersuku Jawa, tetapi ini secara literal diberikan kepada suku Lewi dari 12 suku bangsa Israel. Saudara lihat, di dalam Ibrani pasal 7 ayat 5 sangat jelas berbicara tentang perpuluhan dan maksud daripada perpuluhan. Perhatikan. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat. Perhatikan saudara. Jadi sewaktu bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel, pada waktu 12 suku bangsa Israel masuk ke tanah Palestina, dan ini menjadi tanah milik pusaka mereka, perhatikan,
Ini cikal bakal sampai terjadinya perpuluhan, yang kemudian dijadikan aturan di dalam hukum Taurat. 12 suku masuk ke tanah Palestina, 11 suku itu mendapatkan tanah milik pusakanya yang dijadikan sebagai lahan pertanian mereka. Jadi 11 suku punya pekerjaan, tapi ada satu suku. Di situ dikatakan dipilihlah suku Lewi, dikatakan mendapat tugas jabatan sebagai imam. Sebagai imam. Mereka tidak punya pekerjaan karena pekerjaan mereka mengurusi bait Allah. Sebuah pertanyaan yang bisa diajukan, kalau mereka sebagai imam tidak punya pekerjaan, dari mana penghasilan mereka? Maka saudara-saudaranya yang 11 suku ini memberikan 10% dari penghasilan mereka dipersembahkan di bait Allah untuk dipakai bagi kebutuhan para imam. Perhatikan cara memberikan perpuluhannya. Banyak orang yang mempraktekkan perpuluhan pun tidak melakukan perpuluhan, betul. Mungkin kalau gaji saya 1 juta, saya kasih 100.000 perpuluhan itu masih gampang. Loh ya, kalau seandainya dia adalah pengusaha, punya penghasilan setiap bulan 1 miliar, mau nggak dia taruh 100 juta? Ya kalau kamu punya penghasilan 50 juta, kamu serahkan 5 juta. Banyak yang tidak jujur di situ. Tapi yang saya mau mengatakan bahwa perpuluhan adalah bagian daripada hukum Taurat yang diberikan dari 11 suku, 10% kepada saudaranya, yaitu suku Lewi. Perhatikan, kalau seandainya, perhatikan cara memberikan perpuluhan. Kalau gajinya 1 juta, 1/10-nya berapa dari 1 juta? 100.000. Pada waktu saudara memberikan perpuluhan 100.000, saya mau bilang, saudara belum dihitung memberikan apapun. Karena memang itu milik Tuhan yang harus diberikan kepada suku Lewi. Jangan bangga memberikan 100.000 pada waktu itu. Karena itu Anda masih dihitung 0. Saudara, kenapa gereja kita tidak mempraktekkan perpuluhan? Karena ini adalah aturan yang ada di dalam hukum Taurat. Apa yang dipraktekkan oleh kita hari ini di dalam kasih karunia? Kita biasanya menggunakan istilah yang dinamakan janji iman. Janji iman. Ya, janji saudara untuk menabur dan menuai di dalam 2 Korintus. Jadi praktek persembahan hari ini bukan lagi perpuluhan, tapi janji iman. Terserah saudara mau menyisihkan sebagian dari uang saudara, iman saudara, saudara mau berikan berapa terserah. Tapi ingat, janji iman yang saudara berikan di dalam kotak persembahan bukan untuk saya, tapi itu untuk pelayanan. Saya diberikan donasi oleh bendahara setiap bulan ke saya. Kalau ini enggak semuanya diberikan kepada imam. Saudara, memang menguntungkan perpuluhan ini. Ya, karena ini bisa, kalau dipaksakan bahwa suku Lewi adalah sama dengan kita hari ini pendeta, dan jemaatnya dipaksakan, didoktrin untuk memberikan perpuluhan, kaya saya. Bener nggak? Loh ya, kalau seandainya di jemaat ini ada 80 orang seandainya, yang semuanya kerja, gajinya 2,5 juta, berarti 250.000 kali 8 berapa? 20 juta untuk saya setiap bulan. Nggak susah saya kasih kuliah anak-anak, bener nggak? Tapi bukan itu caranya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Terserah saudara mau dikasih janji iman saudara berapa, terserah. Saudara bilang, Pak, saya mau kasih perpuluhan janji iman saya. Bisa 1/10, tapi bukan berdasarkan dari hukum Taurat. Sisihkan. Itu janji saudara kepada Tuhan. Baru setiap minggu persembahan-persembahan tersebut bukan untuk saya, tapi untuk pelayanan, pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perhatikan lanjutnya. Perhatikan baik-baik. Kalau kita membaca Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai dengan 12. Firman Tuhan berkata demikian. Bahwasannya aku, Tuhan, tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memelihara. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam
tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ingat, bawa ke rumah perbendaharaan itu ada di bait Allah, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini adalah aturan yang Tuhan berikan di dalam zaman hukum Taurat mengenai perpuluhan. Jadi kalau ada orang pada zaman hukum Taurat tidak memberikan perpuluhan, maka Alkitab menghitung mereka di hadapan Tuhan sebagai penipu. Ya kalau kita tarik garis aplikasinya dalam hidup kita apa? Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Saudara bisa kerja, bisa sehat, itu karena Tuhan yang kasih sehat. Saudara bisa kerja, saudara pintar, itu karena Tuhan yang kasih kepintaran kepada saudara. Saudara bisa bekerja, itu semua karena Tuhan yang kasih kemampuan, pekerjaan, kesehatan, usaha apapun yang ada dalam diri saudara, itu Tuhan yang kasih. Loh ya, kalau seandainya semuanya itu ditarik dari Tuhan, kesehatan saudara ditarik, saudara nggak bisa lagi kerja. Kepintaran saudara ditarik, saudara nggak bisa lagi kerja. Kemudian usaha saudara dihabiskan oleh Tuhan, saudara tidak bisa lagi usaha. Mau bikin apa? Tidak bisa bikin apa-apa, karena banyak orang berkata, saya punya uang, saya punya pekerjaan karena saya kuliah, karena saya pintar, karena saya mampu mengolah. Saudara, saya bilang semua itu dari Tuhan, dan semua itu dititipkan dari Tuhan ke tangan saudara. Bukan supaya kita gunakan semau kita, tapi sisihkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Karena di dalam zaman hari ini, di dalam zaman kasih karunia, persembahan itu berbicara tentang tabur tuai. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 ini adalah aturan dalam persembahan hari ini, saudara. Camkanlah, hai orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ini bicara tentang tabur tuai, dan ini bicara tentang persembahan. Banyak orang menganggap ayat ini bukan bicara tentang persembahan. Wong ini bicara tentang pengumpulan persembahan untuk membantu orang-orang di Yerusalem. Kok bicara bukan uang? Ini bicara tentang persembahan. Menuai di sini bukan berarti saudara kasih uang di dalam kotak persembahan, saudara akan dilimpah-limpahkan dengan berkat-berkat uang yang banyak. Bukan bicara itu. Tetapi lihat ayat 7. Dalam memberi, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan. Artinya, dalam memberi harus rela. Jangan terpaksa. Ya kalau perpuluhan kan terpaksa. Jangan dengan sedih hati. Ya jangan saudara pada waktu berikan persembahan, saudara di rumah ada uang 100.000 dengan 10.000, taruh sebelah kanan yang 100.000. Oh, yang kanan 100.000, yang kiri 10.000. Janjinya sama Tuhan, aku yang kasih yang 10.000 ya. Karena dia lupa keasikan nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, pas persembahan lewat, dia lupa mana yang 100, mana yang 10.000. Dia main tarik, main taruh, cek, lewat persembahan, dia tanya dalam hatinya, tadi tak kasih 10.000 apa 1.000 ini? 10.000 atau 100.000 ini yang saya kasih? Dia mulai coba lihat. Waduh, 100.000 rek, 100.000 yang saya kasih. Waduh, menyesal. Maka persembahan yang diberikan dengan tidak mengucap syukur dan dengan sedih hati, itu tidak dihitung oleh Tuhan, dan saudara tidak dihitung menabur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, oleh karena ini bicara tabur tuai, udahlah. Saudara, saya mau bilang, banyak anak Tuhan semakin pegang erat-erat berkat yang dimiliki Tuhan, lepas. Banyak sekali anak-anak Tuhan mencoba berkat yang Tuhan kasih, dia rakus, dia pegang erat-erat, pada akhirnya tidak pernah menikmati apapun yang Tuhan berikan dalam hidupnya.
Dia tidak pernah mengucap syukur, dia tidak pernah menikmati berkat yang Tuhan berikan. Karena semua berkat yang dimilikinya hanya untuk memuaskan nafsunya, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mulailah programkan sebagian apa yang saudara janjikan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini bicara aturan hukum Taurat mengenai tentang perpuluhan. Sekarang kita akan lihat juga tentang aturan mengenai tentang makanan haram dan makanan halal. Tadi saya sudah jelaskan. Jadi di dalam aturan hukum Taurat ada juga bicara tentang makanan, yaitu haram dan halal. Jadi halal boleh dimakan, yang haram nggak boleh dimakan. Ya, jadi kalau seandainya hari ini masih hukum Taurat, ya kita nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging belut, tikus nggak boleh dimakan, kelelawar nggak boleh dimakan. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu beberapa aturannya yang kita lihat. Jadi setiap zaman selalu ada tokoh, aturan, dan kegagalannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pelajaran kita untuk materi di zaman hukum Taurat sampai di sini dulu. Saya akan lanjut dalam pertemuan berikut mengenai tentang kegagalan bangsa Israel ketika menerapkan hukum Taurat dengan penghukuman yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Ikuti materinya, saudara. Karena jika saudara tidak mengikuti materi ini, saudara akan menjadi anak-anak Tuhan yang kebingungan mana aturan yang dipakai dan mana aturan yang bukan dipakai, yang tidak dipakai. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kebingungan ketika berdiskusi, ketika ditanyakan tentang firman Tuhan. Mereka tidak tahu mana aturan yang masih berlaku dan mana aturan yang tidak berlaku lagi. Sehingga kebingungan ketika mereka mengatakan, wah, hukum Taurat masih berlaku, loh kenapa ibadahmu hari Minggu? Hukum Taurat masih berlaku, loh kamu kenapa makan daging babi? Wah, Pak, hukum Taurat masih berlaku. Ya kalau masih berlaku hukum Taurat, kenapa kamu tidak merayakan perayaan-perayaan yang ada di dalam imamat? Oleh karena itu, saudara, dengan belajar pelajaran peta zaman ini akan membuat kita memahami mana yang berlaku dan mana yang tidak berlaku. Amin.